Sosok itu melangkah maju. Dan sesaat sebelum semuanya menjadi gelap, Dika yang masih terpengaruh berbalik dan berlari ke arah Ningsih dengan suara terdistorsi. "Aku sudah menunggumu, Ningsih." Pada saat itu, lampu di ruangan itu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat, dengan suara jeritan Dika yang semakin jauh dan menghilang. Kelompok itu berada dalam kegelapan pekat, dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Mereka tidak tahu apakah suara itu berasal dari teman mereka, ataukah entitas yang mengendalikan Dika. Ardi meraba-raba dinding, mencoba mencari sesuatu yang bisa membantu mereka keluar. "Kita harus keluar dari sini," desisnya dengan suara cemas. Maira, yang masih gemetar, mendekat ke Andi dan Siska. "Kita harus menghentikan ritual itu. Itu satu-satunya cara agar kita bisa keluar hidup-hidup," ujarnya dengan suara yang hampir hilang karena ketakutan. Namun, mereka tahu bahwa menghentikan ritual itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mencari cara untuk menutup kembali gerbang kegelapan yang telah dibuka oleh Ningsih, yang kini sudah menguasai Dika sepenuhnya. Ardi, Maira, dan Siska berlari menuju ruang bawah tanah, berharap menemukan cara untuk mengakhiri ritual tersebut. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan simbol-simbol kuno yang mulai mengeluarkan cahaya gelap. Sebuah batu besar terletak di tengah ruangan, tertutup darah segar yang mengalir dari sebuah boneka yang tergeletak di atas altar. Boneka itu kini tampak hidup, dengan mata yang terus bergerak mengikuti mereka. Ardi melihat batu itu dan merasa ada sesuatu yang perlu dilakukan. "Kita harus menghancurkannya," katanya, melihat simbol yang terukir di batu itu. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, mereka mendengar suara jeritan yang menggema dari lantai atas. Dika, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali entitas tersebut, berteriak. Suaranya bukan suara manusia lagi, melainkan suara makhluk yang penuh kebencian. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini," teriak Dika. Suaranya terdengar jauh lebih dalam dan serak. Suara jeritan itu semakin mengerikan, mengisi seluruh pondok. Saat mereka berusaha menuju ke arah suara itu, dinding-dinding mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba menghalangi mereka. Mereka berjuang melalui kegelapan, berpegangan pada apa saja yang bisa mereka temukan, dan akhirnya mencapai lantai 2. Namun, saat mereka membuka pintu kamar tempat Dika berteriak, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Dika, dengan mata yang masih hitam pekat, berdiri di tengah ruangan, menghadap mereka dengan ekspresi kosong. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam berkeliaran, mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dunia itu mulai memecah. "Sisa waktu kalian sudah habis," kata Dika dengan suara yang terdengar seperti gabungan antara dirinya dan entitas yang menguasainya. "Ningsih sudah menunggumu." Maira melangkah maju, berusaha untuk menyentuh tangan Dika. Tapi tiba-tiba, tangan Dika bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menangkap tangan Maira dan menariknya ke dalam bayangan gelap. Maira menjerit, dan Ardi serta Siska berlari mencoba untuk menariknya kembali. Tetapi bayangan itu semakin kuat, dan mereka terhisap ke dalamnya. Dalam kegelapan itu, mereka terpisah. Ardi dan Siska berjuang keras untuk menyelamatkan Maira. Namun semakin lama, mereka semakin merasa lelah. Di dalam bayangan, mereka melihat sosok Ningsih muncul kembali. Matanya memancarkan api kemarahan. "Kalian sudah memasuki dunia kami," kata Ningsih dengan suara yang menggema. "Sekarang kalian akan jadi bagian dari kami selamanya." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul, menyilaukan. Ardi menutup matanya, dan saat dia membuka mata kembali, dia mendapati dirinya berada kembali di ruang bawah tanah. Siska dan Maira ada di sampingnya, terengah-engah, dan Dika sudah tidak ada. Dia sudah hilang, kata Andi dengan suara gemetar, melihat ke arah Dika yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di tempat Dika berdiri, hanya ada sebuah boneka tua dengan mata yang tampak bergerak-gerak. Mereka tidak tahu apakah Dika telah dimusnahkan oleh entitas itu atau apakah Dika sekarang sudah menjadi bagian dari dunia lain yang mereka temui. Namun, mereka tahu satu hal, pondok itu masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi mereka. "Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" tanya Siska, suaranya penuh ketakutan. Ardi menatap simbol-simbol di ruang bawah tanah.
Dan tiba-tiba dia teringat sesuatu yang mereka baca di buku tua. Jika kita bisa menghancurkan benda-benda yang digunakan dalam ritual ini, kita bisa menghentikan semuanya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, pondok itu mulai bergetar hebat, dinding-dinding retak, dan suara gemuruh datang dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang sangat besar yang terbangun dari kedalaman. Mereka merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat, seperti sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan mudah. Suara keras terdengar saat langit di luar menjadi gelap, seolah-olah gerbang dunia lain terbuka. Mereka berlari menuju pintu utama yang sekarang sudah terbuka. Namun ketika mereka sampai di depan pintu, mereka melihat bayangan hitam yang menghalangi jalan keluar. Di balik bayangan itu, sosok Dika muncul. Tetapi tubuhnya tidak lagi manusiawi, matanya bercahaya merah, dan ia tersenyum dengan wajah yang mengerikan. Kalian tidak akan bisa keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Keempat remaja itu berdiri membeku, terjebak di antara kegelapan yang mengancam dan sosok Dika yang kini tak lagi mereka kenal. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dika? Apakah mereka akan berhasil keluar dari tempat ini? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari kegelapan yang mengerikan itu? Waktu terasa berhenti, sementara kengerian di depan mereka terus bertambah. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan semua ini? Nantikan episode berikutnya untuk menyaksikan bagaimana mereka menghadapi kegelapan ini. Misteri apa yang akan terungkap? Dan apakah ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode selanjutnya yang pastinya semakin menegangkan.